Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita masuk pada tema 8, subtema 3, pembelajaran 1, bangga terhadap daerah tinggalku. Ya, anak, silakan lihat buku temanya, halaman 122. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Nah, bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Ya. Oke. Nah, Siti dan Lani mencari bengkel sepeda untuk menambal ban sepeda. Siti merasa lapar. Tiba-tiba terdengar suara ting 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 di seberang jalan. Terlihat penjual bakso dorong lewat. Penjual bakso mendorong gerobaknya dan sesekali berhenti untuk membunyikan mangkok sebagai tanda bahwa ada bakso. Siti dan Lani sepakat untuk makan bakso dahulu. Mereka memanggil penjual bakso. Nah, selesai melayani pesanan bakso Siti dan Lani, tukang bakso melanjutkan perjalanannya. Siti dan Lani memperhatikan gerobak bergerak maju karena dorongan tukang bakso. Begitu juga dengan sepeda. Sepeda bergerak maju karena dituntun, didorong dan dikayu. Mendorong dan mengayu merupakan gaya yang dapat menyebabkan gerobak dan sepeda bergerak. Nah, untuk lebih lanjut pengetahuan tentang gaya dan gerak. Nah, masih ingatkah kamu dengan pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2 yang membahas tentang gaya dan gerak? Untuk melakukan gaya kamu perlu tenaga. Bagaimana hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Nah, beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. 1. Gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, pada gambar anak sedang membuka dan menutup pintu. Nah, dengan adanya gaya dorong dan tarikan, pintu bergerak, membuka dan menutup. Jadi gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Nah, awalnya pintu ini diam, ya. Nah, setelah anak ini memberikan gaya tarikan, maka pintu itu bergerak. Nah, maka pintunya terbuka. Oke. Kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, yang pertama tadi benda diam menjadi bergerak. Nah, yang ini yang kedua, gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, gambar di atas menunjukkan peristiwa bus dari melaju kemudian berhenti. Pada peristiwa itu, pak sopir melakukan gaya dengan menginjak rem bus. Dengan gaya yang dilakukan pak sopir, bus menjadi lambat lalu berhenti. Nah, di sini gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Oke, kita lanjut. 3. Gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, gambar di atas menunjukkan peristiwa perubahan bentuk plastisin. Pada peristiwa itu, anak bermain plastisin dengan melakukan gaya membentuk berbagai bentuk dari plastisin. Dengan gaya yang dilakukan, plastisin menjadi berubah bentuk. Nah, dari gambar di atas itu contoh bentuk awal benda plastisin ini dapat dilihat pada gambar. Nah, setelah diberikan gaya, yaitu menjadi seperti gambar di bawah ini yang sudah berubah bentuk. 4. Gaya mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Nah, gambar berikut menunjukkan peristiwa perubahan arah gerak bola
karena gaya yang diberikan pada bola. Pada peristiwa itu, bola dilambungkan ke atas sehingga bola bergerak ke atas. Kemudian bola dipukul ke depan sehingga bola bergerak ke depan. Oke. Nah, di kegiatan Ayo Membaca di halaman 127, silakan anak-anak baca bacaan yang berjudul Angsa dan Telur Emas Aesop. Nah, silakan baca bacaannya. Kemudian ayo berlatih. Silakan jawab pertanyaannya. Apa inti dari teks cerita tersebut? Kedua, siapakah tokoh utama dalam cerita tersebut? 3, bagaimana sikap yang dimiliki tokoh utama? 4, bagaimanakah seharusnya sikap tokoh utama atas nikmat yang sudah ia peroleh? 5, apa yang akan kamu lakukan jika menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut? Nah, anak-anak silakan baca ceritanya dan silakan berlatih menjawab soal ada 5 nomor ini. Ya. Jadi anak-anak pada pembelajaran kita ini anak-anak cukup berlatih menjawab soal dari membaca cerita Angsa dan Telur Emas. Jadi silakan anak-anak baca dulu ceritanya sebelum berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku siswa, di buku tema siswa, yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi setelah diisi tidak usah dikirim. Tidak usah dikirim ke WA Pak Guru. Jadi cukup anak-anak berlatih saya dulu menjawab soal-soal pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Jadi bila ada yang belum dipahami dan dimengerti, silakan ditanyakan lewat Japri Pak Guru maupun lewat grup. Ya. Jadi demikian pembelajaran singkat dan sederhana kita ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.